Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfiratu Paramiswari. Saya dari Universitas Bagir Madiun. Di sini saya sebagai tester pada tes bakat pagi hari ini. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Apakah ada yang sakit? Tidak. Apakah peserta sudah lengkap semua? Sudah. Jika sudah lengkap, silahkan atur posisi duduk kalian senyaman mungkin. Jika ada mau ke kamar mandi, saya persilahkan. Ada atau tidak? Tidak. Jika tidak, silahkan siapkan alat tulis kalian di atas meja. Selain alat tulis, silahkan disimpan ke dalam tas, dan tas bisa diletakkan di samping kursi. Semua sudah siap? Sudah. Jika sudah, saya akan membagikan lembar jawaban. Yang pertama ada tes berpikir verbal. Pastikan kalian sudah menerima lembar jawaban tes berpikir verbal. Silahkan isi identitas dimulai dari nama, kelas, sekolah, jenis kelamin, tanggal testing, dan tanggal lahir. Jika sudah, saya akan membagikan buku tes. Saya akan membagikan secara terbalik, jangan dibalik terlebih dahulu jika belum ada instruksi. Silahkan dibalik dan dibuka bukunya. Buka halaman pertama. Di situ ada petunjuk umum tes kemampuan skolastik. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui bagaimana Anda menyelesaikan tugas-tugas pelajaran yang diperlukan di sekolah dan di perguruan tinggi. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Tes ini terdiri atas dua bagian, yaitu bagian 1, tes kemampuan berpikir verbal, dan bagian 2, tes kemampuan berpikir numerikal. Jangan mengerjakan bagian 1 atau bagian 2 sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-kali Anda membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, jangan berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerjalah lebih baik lagi. Selanjutnya, silahkan dibuka pada halaman kedua. Di sini ada petunjuk cara mengerjakan tes kemampuan berpikir verbal. Setiap soal dalam tes ini merupakan sebuah kalimat yang tidak lengkap, artinya kata pertama dan terakhir dihilangkan. Tugas Anda adalah melengkapi kata-kata yang dihilangkan itu dengan salah satu di antara pasangan kata yang tersedia. Pilihlah pasangan kata yang paling tepat sehingga jika kata pertama dan terakhir dari pasangan kata itu diisikan pada bagian pertama dan terakhir dari soal itu, maka akan menjadi kalimat yang lengkap, betul, dan masuk akal. Bila Anda sudah memilih salah satu pasangan kata itu, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, D, atau E di dalam lembar jawaban sesuai dengan huruf di muka pasangan kata yang Anda pilih itu. Perhatikan contoh pertama. Di situ ada kalimat tidak lengkap. Titik-titik berhubungan dengan air, sebagaimana makan berhubungan dengan titik-titik. Pasangan kata yang benar adalah yang D. Ya, benar. Minum berhubungan dengan air sebagaimana makan berhubungan dengan nasi. Selanjutnya, perhatikan contoh kedua. Di sini juga ada kalimat tidak lengkap.
Titik-titik berhubungan dengan siang hari, sebagaimana makan pagi berhubungan dengan titik-titik. Pasangan kata yang benar adalah B. benar. Makan siang berhubungan dengan siang hari, sebagaimana makan pagi berhubungan dengan pagi hari. Selanjutnya contoh ketiga, titik-titik berhubungan dengan satu, sebagaimana kedua berhubungan dengan titik-titik. Pasangan kata yang benar adalah benar. Pertama berhubungan dengan satu, sebagaimana kedua berhubungan dengan dua. Dalam tes ini ada 50 soal, untuk mengerjakannya disediakan waktu 25 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin tentang suatu jawaban, pilihlah salah satu pasangan kata yang terbaik atau paling benar menurut perkiraan Anda. Apakah semua sudah paham? Sudah. Jika sudah paham, tes dimulai dari sekarang. Waktu sudah habis, silahkan berhenti mengerjakan dan lembar jawaban bisa dikumpulkan ke depan. Untuk tes berpikir verbal sudah selesai. Selanjutnya saya akan membagikan lembar jawaban tes berpikir numerikal. Pastikan lembar jawaban yang Anda terima yaitu tes berpikir numerikal. Setelah itu silakan isi identitas, ada nama, kelas, sekolah, jenis kelamin, tanggal testing, dan tanggal lahir. Jika sudah, silahkan kalian buka halaman berikutnya pada bagian 2. Di situ ada petunjuk cara mengerjakan tes kemampuan berpikir numerikal. Dalam tes ini ada 40 soal berhitung. Untuk setiap soal sudah disediakan 5 pilihan jawaban. Pilihlah salah satu dari antara kelima jawaban itu sebagai jawaban dari setiap soal dan berilah tanda silang pada salah satu huruf dalam lembar jawaban sesuai dengan huruf di muka pilihan jawaban yang Anda pilih. Jika Anda tidak mendapatkan suatu jawaban yang benar dari antara 4 pilihan jawaban pertama, A, B, C, dan D, pilihlah E sebagai jawaban Anda. Pilihan E yaitu semuanya salah. Untuk suatu soal yang berarti tidak ada satupun di antara 4 pilihan jawaban pertama yang betul. Buatlah perhitungan Anda dalam kertas buram dan perkecillah pecahan-pecahan sampai batas terendah. Perhatikan contoh pertama. Di situ ada soal penjumlahan di mana 13 ditambah 12. Jadi jawaban yang benar ya benar, yaitu 25. Perhatikan juga contoh kedua. Ada soal pengurangan 30 dikurangi 20. Jadi jawaban yang benar ya semuanya salah. Ingatlah tiap jawaban harus diperkecil sampai batas yang terkecil. Bila ada jawaban antara 1,5 dan 1/2/4, maka yang betul 1,5. Dalam tes ini ada 40 soal. Untuk mengerjakannya disediakan waktu 35 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Apakah sudah paham semua? Jika sudah paham, tes bisa dimulai dari sekarang. Waktu telah habis, silahkan lembar jawaban bisa dimasukkan ke dalam buku tes. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke tes berpikir mekanik.
Sebelumnya ada yang mau ke kamar mandi? Tidak. Jika tidak ada, saya akan membagikan lembar jawaban tes berpikir mekanik. Pastikan lembar jawaban yang Anda terima yaitu tes berpikir mekanik. Setelah itu, silakan isi identitas dimulai dari nama, kelas, sekolah, jenis kelamin, tanggal testing, dan tanggal lahir. Jika sudah, saya akan membagikan buku tesnya. Saya akan membagikan secara terbalik, jangan dibalik terlebih dahulu sebelum ada induksi. Selanjutnya, silahkan buka pada halaman pertama. Saya akan membacakan petunjuk umum tes berpikir mekanik. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui pengertian Anda mengenai prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang mendasari cara kerja alat-alat perkakas listrik, mesin, dan peristiwa alamiah. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-kali Anda membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, janganlah berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerjalah lebih baik lagi. Selanjutnya, buka halaman 2. Di sini ada petunjuk cara mengerjakan tes kemampuan berpikir mekanik. Tes ini terdiri dari sejumlah gambar dan pertanyaan tentang gambar tersebut. Lihatlah contoh gambar X pada halaman ini. Contoh X memperlihatkan gambar dua orang pria yang membawa bagian mesin di atas sebuah papan. Pertanyaannya, orang manakah yang merasakan beban yang lebih berat? Jawabannya? B. Ya benar, B yang merasakan beban lebih berat karena letak beban itu lebih dekat kepadanya bila dibandingkan dengan A. Karena itu, pada lembar jawaban, Anda harus memberi tanda silang pada huruf B. Selanjutnya, sekarang lihatlah contoh Y. Pertanyaan berbunyi, manakah yang lebih berat? Karena gambarnya menunjukkan keadaan yang seimbang, maka tentu saja A dan B sama beratnya. Jadi jawabannya benar C. Oleh karena itu, Anda harus memberi tanda silang pada huruf C dalam lembar jawaban. Pada halaman-halaman berikut ini terdapat gambar-gambar dan pertanyaan-pertanyaan. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, perhatikanlah setiap gambar dengan seksama, dan berilah jawaban Anda pada lembar jawaban. Jangan lupa bahwa untuk setiap pertanyaan ada 3 kemungkinan pilihan. Tes ini terdiri dari 68 soal. Untuk mengerjakannya diberikan waktu 30 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin terhadap suatu jawaban, berikanlah tanda silang pada pilihan yang menurut pikiran Anda paling baik. Apakah sudah paham? Sudah. Jika sudah, tes bisa dimulai dari sekarang. Waktu habis, silahkan lembar jawaban bisa dimasukkan ke dalam buku tes dan dikumpulkan ke depan. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke tes relasi ruang. Saya akan membagikan lembar jawabannya. Pastikan lembar jawaban yang Anda terima yaitu tes relasi ruang. Silakan isi identitas terlebih dahulu dimulai dari nama, kelas, sekolah, jenis kelamin, tanggal testing, dan tanggal lahir. Jika sudah, saya akan membagikan buku tes secara terbalik dan jangan dibalik terlebih dahulu sebelum ada instruksi.
kembali dan buka buku. Buka halaman pertama. Di sini saya akan membacakan petunjuk umum tes relasi ruang. Tujuan tes ini ialah untuk mengetahui kemampuan saudara untuk mengerti dan memecahkan soal-soal yang berupa bangunan-bangunan 3 dimensi. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-kali saudara membuat tanda-tanda, coretan-coretan atau tulisan-tulisan apapun dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang diminta kepada saudara untuk dikerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap-tiap penjelasan. Bekerjalah dengan secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika saudara tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, janganlah berkecil hati. Untuk tes berikutnya, bekerjalah lebih baik lagi. Selanjutnya, buka halaman 2. Di sini ada petunjuk cara mengerjakan tes kemampuan relasi ruang. Tes ini terdiri atas pola-pola yang dapat dilipat-lipat menjadi bangunan-bangunan 3 dimensi. Pola-pola itu selalu menunjukkan permukaan luar dari bangunan-bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Setiap soal terdiri atas sebuah pola di sebelah kiri yang disertai 4 buah bangunan 3 dimensi di sebelah kanan, yang merupakan pilihan-pilihan jawaban. Hanya satu dari keempat pilihan jawaban itu yang merupakan jawaban untuk soal yang bersangkutan. Tugas Anda ialah memilih salah satu dari keempat bangunan 3 dimensi itu yang merupakan bangunan yang dibentuk dari pola yang bersangkutan. Perhatikanlah 2 buah contoh berikut. Contoh pertama, yang manakah di antara 4 bangunan 3 dimensi di atas, A atau B atau C atau D, yang dapat dibentuk dari pola yang bersangkutan? Jawabannya yang mana? C. Ya, benar. Tampak dengan jelas bahwa A atau B bukan yang terbentuk dari pola itu, sebab keduanya tidak cocok bentuk dan ukurannya. C adalah yang betul sebab cocok bentuk dan ukurannya. Sedangkan D tidak cocok bentuk maupun ukurannya. Oleh karena itu, berilah tanda silang pada huruf C dalam lembar jawaban. Sekarang perhatikan contoh nomor 2 berikut. Dalam contoh ini, di samping bentuk dan ukurannya harus diperhatikan pula warna dari bagian-bagiannya. Perhatikan bahwa bila pola di sebelah kiri itu dibentuk, maka bangunan 3 dimensinya harus mempunyai 3 permukaan yang berwarna abu-abu. 2 di antara permukaan itu akan merupakan permukaan yang melebar dari sebuah kotak. Salah satu di antaranya dapat merupakan atas atau bawah. Permukaan abu-abu yang lain akan merupakan permukaan yang sempit di ujung kotak itu. Contoh yang kedua, apabila diperhatikan, keempat bangunan 3 dimensi dalam contoh di atas itu benar semuanya. Bila dilihat dari segi bentuknya, akan tetapi hanya satu yang benar bila dilihat dari segi warna bagian-bagiannya. Perhatikan keempat buah bangunan 3 dimensi itu, yang benar yang mana? D. Ya, benar. Bangunan 3 dimensi D merupakan pilihan jawaban yang benar, merupakan atas abu-abu dan permukaan ujungnya sempit juga abu-abu, yang kebetulan menghadap saudara. Oleh karena itu, berilah tanda silang pada huruf D dalam lembar jawaban. Ingatlah bahwa bagian-bagian yang tampak dalam pola-pola soal harus selalu merupakan permukaan luar dari bangunan-bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Dalam mengerjakan tes ini, maka pelajarilah setiap soal dengan seksama. Tentukanlah bangunan 3 dimensi yang secara betul dibentuk oleh pola yang bersangkutan. Berilah jawaban saudara pada lembar jawaban dengan cara memberi tanda silang pada huruf yang sesuai dengan huruf di bawah bangunan 3 dimensi yang saudara pilih itu. Jangan memberi tanda silang atau tanda-tanda lain dalam buku tes ini. Untuk mengerjakan tes terdiri dari 60 soal ini, disediakan waktu sebanyak 25 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika dalam mengerjakan sesuatu soal saudara kurang begitu yakin akan jawabannya, pergunakanlah taksiran yang terbaik menurut pendapat saudara. Apakah sudah paham semua? Jika sudah paham, tes dimulai dari sekarang.
waktu telah habis, silakan lembar jawaban dimasukkan ke dalam buku tes dan dikumpulkan ke depan. Baik, tes bakat pada hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Semoga hasil dari tes bakat ini nanti bisa semaksimal mungkin. Jika tidak, bisa dilanjutkan lagi pada tes berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.